Selamat pagi, saudara-saudariku yang terkasih. Selamat hari baru. Mari kita mengawali hari ini dengan berdoa, mendengarkan sabda Tuhan, dan merenungkannya. Semoga kita semua makin bersuka cita, bergembira, karena Allah adalah benteng perlindungan kita. Kita berdoa dan kita doakan bersama dari Mazmur 144, Mazmur yang dipakai sebagai antar bacaan dalam perayaan Ekaristi hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Ya Tuhan, apakah manusia itu, sehingga Engkau mengingatnya? Apakah manusia, sehingga Engkau mengindahkannya? Manusia tak ubahnya seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang berlalu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Mazmur yang sangat indah, Mazmur yang menggambarkan tentang keberadaan manusia di hadapan Allah. Siapa manusia menurut pemazmur tadi? Menurut pemazmur, manusia tak ubahnya seperti angin. Sifat dari angin adalah datang dan menghilang. Misalnya ada angin kencang, muncul tiba-tiba lalu kemudian menghilang. Menurut pemazmur, manusia juga seperti bayang-bayang berlalu. Bayang-bayang berlalu artinya menghilang begitu cepat tanpa bekas. Bayang bersifat sementara. Bayang-bayang ada tergantung dari sinar atau cahaya. Cahaya ada, dia muncul. Cahaya hilang, bayangan pun menghilang. Dan saudara-saudari, apa yang dimaksudkan dengan manusia seperti angin atau seperti bayang-bayang? Maksudnya adalah menyangkut hidup manusia yang bersifat sementara di dunia ini. Kita hidup di dunia ini paling lama 70 tahun atau 80 tahun jika kuat. Itu yang juga dikatakan oleh pemazmur. Jadi sebenarnya tidak ada alasan yang membuat kita sombong. Seharusnya tidak ada celah sedikit pun buat kita memegahkan diri, karena kita hanya sementara saja ada di dunia ini. Dari mana datangnya angin dan bayang-bayang? Angin adalah aliran udara dalam jumlah yang besar yang muncul karena rotasi bumi dan juga muncul karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitarnya. Bayang-bayang muncul juga karena adanya cahaya. Artinya, keberadaan angin dan bayang-bayang tergantung kepada cuaca, tergantung kepada udara dan juga cahaya. Lalu ketika kita bertanya dari mana datangnya angin dan bayang-bayang, ini juga membantu kita untuk bertanya dari mana datangnya hidup manusia. Saya rasa kita semua tahu jawabannya. Hidup manusia, hidup kita datang dari Allah. Hidup manusia ada dalam dua periode, yaitu periode di dunia ini yang bersifat terbatas atau sementara, dan periode di surga atau neraka yang bersifat abadi atau kekal. Lalu kita kemana setelah periode pertama di dunia ini berakhir atau
setelah periode yang bersifat sementara ini berlalu. Untuk menentukan kita ada di mana setelah dunia ini berlalu, atau setelah persiaran kita di dunia ini berakhir, tergantung dari belas kasihan atau kerahiman Allah. Belas kasihan dan kerahiman Allah ditunjang juga dengan cara hidup kita di dunia ini. Apakah cara hidup kita menunjang untuk mendapatkan surga? Allah yang akan menentukan itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, apa yang harus kita lakukan supaya kita berada di surga kelak? Pertama-tama, kita harus memuji Allah. Memuji Allah adalah tujuan kita diciptakan. Kita diciptakan untuk memuliakan Allah. Kalau kita tidak memuliakan Allah, tidak memuji Allah, maka kita menentang tujuan kita diciptakan. Salah satu pujian yang sangat indah, yang juga sering kita daraskan bahkan nyanyikan, adalah seruan kudus dalam perayaan Ekaristi. Kita bersama-sama bernyanyi atau berseru atau mendaraskan, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga." Allah yang kudus itu adalah Allah yang maha kuasa, Allah yang menjaga kita. Pemazmur memuji Tuhan dengan mengatakan, "Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung." Saudara-saudariku yang terkasih, di sini sangat jelas bahwa Tuhan itu tempat kita berlindung, yang melindungi kita dari segala macam gangguan, yang menjaga kita dari segala macam bahaya. Tuhan itu kubu pertahanan kita, kota benteng kita. Artinya, hanya Tuhan yang memberi kita kenyamanan. Hanya Tuhan yang mampu memastikan kita baik-baik saja. Tuhan itu penyelamat kita. Hanya Tuhan yang menyelamatkan kita. Hanya Tuhan yang mengangkat kita dari dunia menuju surga. Maka dari itu, mari kita membuka diri kepada Tuhan. Ketika kita beralih dari dunia ini, yang kita butuhkan adalah Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan. Ketika kita mengakhiri masa bakti kita di dunia ini, Tuhanlah yang menentukan surga untuk kita. Maka jangan menjalani hidup yang menjauhkan surga dari kita. Jangan menjalani hidup yang membuat kita tidak mampu melihat surga. Jangan loncat keluar dari Tuhan, kota benteng kita, karena Dia membentengi kita dengan baik selama di dunia ini, karena Dia mau supaya kita selamat. Dia membentengi kita supaya kita selamanya kelak berada dengan Dia di surga. Kalau kita mau memegahkan diri, itu bukan cara yang baik. Kita harus merendahkan diri di hadapan Allah dan memuliakan Dia, Allah benteng pertahanan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, berkat datang dengan sendirinya kalau kita memuji Tuhan. Kebahagiaan akan datang kalau kita menyatukan diri dengan Tuhan. Maka jangan menjauh dari Tuhan, karena menjauhi Tuhan, kita mendekatkan neraka dengan diri kita. Jangan melawan Tuhan, karena kalau kita melawan Tuhan, maka kita membuat pintu surga semakin tertutup rapat. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, hidup kita hanya sementara di dunia ini. Tugas kita adalah memuliakan Allah. Maka dengan segala cara, dengan segala upaya, jauhilah hal-hal yang menghalang kita untuk masuk surga.
Perbanyakkanlah waktu hidup di dunia ini untuk memuliakan Allah dan bersyukur bahwa Allah menjaga kita dengan baik. Selamat untuk Anda semua yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Anda sekalian, keluarga dan komunitas, usaha-usaha dan niat-niat baik, orang-orang yang kita cintai dan mereka yang kita doakan, dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berkarya untuk Anda, sehat dan bahagia selalu.